Bapak Ibu, saudara yang terkasih, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh memasuki minggu pertama di bulan yang baru. Semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Mari saat ini kita mau sungguh siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga ibadah kita pagi hari ini boleh berkenan bagi Tuhan. Saya undang Bapak berdiri. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan hati yang rindu kita mau masuk dalam hadirat Tuhan
Kami bersyukur Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami rindu, kami boleh memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama di tengah kami. Bapak, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu yang akan beribadah, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka. Bapak, berkati ibadah kami pagi hari ini, berkati persembahan kami, berkati perjamuan kudus yang akan kami ikuti. Kami rindu Bapak, biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersatukan kembali. Kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah bukti kasih-Nya kepada kita, di mana Ia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Biarlah kita yang sudah mengalami dan merasakan kasih Allah dalam hidup kita, kita juga mau belajar meneladani Kristus dengan memiliki hati yang rela berkorban bagi Tuhan dan sesama. Mari bersama kita naikkan pujian kasih yang besar.
Markus pasal 10 ayat 43b sampai 45. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kiranya kita juga boleh dimampukan untuk dapat meneladani dan berkorban sebagai wujud kasih kepada sesama. Tiba saatnya kita akan bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Davis Setiawan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Engkaulah Tuhan. Hidup kita benar.
Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini Tuhan mengundang kami bersama-sama untuk datang menghadap Engkau di dalam ibadah ini. Bapak, kami mau berdoa buat setiap umat Tuhan yang sudah datang. Mungkin mereka datang dengan segala pergumulan-pergumulan hidup. Mungkin mereka datang dengan berbagai pergumulan-pergumulan dengan keluarga, rumah tangga, pekerjaan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Sang Pemilik hidup, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, yang menolong dan memberikan kekuatan serta kelegaan bagi kami. Bapak, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan berkarya atas kami. Tuhan memberkati, memberikan pengertian, memberikan pemahaman atas kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami boleh diubahkan dalam karakter kami yang semakin hari serupa dengan Kristus. Bapak, terima kasih, berkaryalah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, ya, kita boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertama-tama saya bersyukur ya, pagi hari ini saya boleh melihat suami dari Ibu Deborah, ya, yang hari ini bisa bersama dengan rekannya juga, ya, sebelahnya baru pertama kali. Silakan berdiri, Bapak. Oh, anaknya ya. Terima kasih. Nah, Andreas potong rambut saya jadi lupa ya. Baik ya. Saudara yang Tuhan kasih, kita bersyukur kita boleh kembali masuk di dalam bulan yang baru. Kita masuk di bulan 7, saudara ya. Dan saya bersyukur kalau kita boleh tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, minggu pagi hari ini kita akan berbicara tentang karakter yang dewasa. Namun sebelumnya saudara, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka dalam Filipi pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi su tinggi cong ya, tingjian tau sepijian. Sudah menemukan? Saya akan membacakannya buat saudara sekalian dan saudara memperhatikan Alkitab saudara masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Baik saudara, saya mengajak kita membuka satu bagian lagi di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ya, lo masuk diuncong di Pacian. Roma 5 ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tema bulanan kita adalah dewasa dalam karakter. Ya, di minggu pertama ini kita akan membicarakan tentang hati yang mau berkorban. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus,
Kalau kita melihat judul ini saudara ya, hati yang mau berkorban, itu artinya mungkin kita juga menjumpai ada hati yang tidak mau berkorban. Betul ya? Kalau ada hati yang mau berkorban, mungkin kita juga jumpai adanya hati yang tidak mau berkorban. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ini menjadi satu pertanyaan, kenapa seorang tidak mau atau tidak memiliki hati yang rela berkorban? Mungkin banyak pertanyaan saudara ya. Orang itu mungkin punya alasan, kenapa saya harus berkorban? Ya, untuk apa saya harus berkorban? Kepada siapa saya harus berkorban? Atau seberapa besar saya harus berkorban? Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin menjadi alasan bagi orang-orang yang belum memiliki hati atau tidak memiliki hati yang rela dan mau berkorban. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus berbicara tentang kedewasaan secara karakter dan juga hati yang mau berkorban. Tentu kita harus belajar kepada Kristus. Ya. Tentu kita harus belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus kepada Yesus Kristus? Karena Dia yang menjadi teladan kita. Teladan akan pengorbanan, teladan akan karakter yang dewasa, teladan bagaimana kita bisa memperhatikan berkorban bagi orang lain. Yaitu kita harus belajar kepada Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Kristus adalah pribadi yang sudah mengorbankan bukan hanya kasihnya kepada kita, tetapi sebagai wujud kasihnya kepada saya dan saudara, Kristus telah mengorbankan dirinya. Ya, Kristus mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib supaya saya dan saudara yang berdosa ini beroleh tebusan, saudara. Ditebus dari dosa-dosa kita, ditebus dari pelanggaran-pelanggaran kita, ditebus dari ketidaksanggupan kita untuk menyelesaikan dosa ini. Dan Kristus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara, supaya saya dan saudara yang berdosa ini dosanya dihapuskan dan saya dan saudara didamaikan kembali dengan Allah. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, kita akan belajar ya berkaitan dengan hati yang mau berkorban. Kita belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mendengar atau kita belajar tentang pengorbanan Kristus, pasti saudara akan mengingat karya salib Tuhan Yesus. Saudara, salib terdiri dari dua bagian ya. Ini salib kita gede saudara. Bagian yang pertama adalah bagian yang tegak lurus dari atas ke bawah. Saudara, ini adalah satu gambaran. Selain kita mengingat akan kasih Kristus, bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Saudara, salib ini mengingatkan kita bahwa Kristus atau Allah yang mulia yang datang dari surga turun ke bumi untuk menjadi domba Allah yang menebus saya dan saudara. Ya, salib yang tegak lurus itu saudara gambaran bagaimana Allah yang kudus, Allah yang sempurna, Dia tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah, tetapi Dia merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, jadi ketika kita melihat salib di depan, kita mengingat bahwa Tuhan sudah berkorban di kayu salib. Inilah anugerah Allah, anugerah dari surga diberikan kepada kita yang berdosa, yaitu umat manusia, saya dan saudara yang sekarang ini sudah menjadi umat miliknya, menjadi umat tebusannya. Dulu saudara kita adalah seteru Allah karena dosa-dosa di dalam diri kita. Tetapi oleh karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kematian Kristus di kayu salib itulah, maka saya dan saudara mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Dosa-dosa saya dan saudara sudah dihapuskan. Dan kini saya dan saudara menjadi ciptaan baru, milik Kristus sendiri, yang harus belajar kepada Kristus, hidup di dalam kerajaan Allah, berubah di dalam karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, di dalam Roma ayat 5, pasal 5 ayat 8 yang tadi sudah kita baca di sini dikatakan demikian.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kasih Kristus dinyatakan bukan nunggu supaya saya dan saudara sempurna. Kasih Kristus dinyatakan kepada saya dan saudara tidak menunggu kalau kita sudah hidupnya baik. Tidak. Tetapi justru dalam kelemahan, keterbatasan, keberdosaan saya dan saudara, Allah menyatakan dirinya mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Kristus, inilah pengorbanan Kristus yang sudah dinyatakan bagi saya dan saudara. Inilah contoh yang harus kita kerjakan. Bukan hanya memiliki hati yang mau berkorban, tetapi pengorbanan itu sendiri sudah dinyatakan bagi saya dan saudara. Saudara yang saya kasih dalam yang kedua, saudara ya, saya mengajak kita melihat, selain kita harus belajar kepada Kristus, saudara, kita juga belajar berkorban seperti Kristus sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau Kristus sudah berkorban bagi saya dan saudara, Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, kita juga mau melakukan hal yang serupa, yaitu bahwa kita memiliki hati yang mau berkorban. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya coba mencari apa sih artinya kata berkorban. Ya, di dalam kamus bahasa Indonesia diberikan pengertian bahwa berkorban itu artinya menyatakan bakti, ya, atau kesetiaan. Jadi seseorang untuk menyatakan baktinya, kesetiaannya kepada dewa-dewa misalnya, maka dia akan berkorban untuk dewa. Seseorang yang menyatakan kasih kesetiaannya kepada suami atau kepada istrinya, maka dia akan melakukan sesuatu berkorban bagi istri atau bagi suami atau bagi anak. Jadi berkorban, saudara, pengertian sederhananya adalah menyatakan bakti atau kesetiaan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, kalau kita memperhatikan ya, tadi salib ada dua bagian. Allah sudah menyatakan pengorbanannya, memberikan pengorbanannya bagi saya dan saudara, yaitu menganugerahkan Kristus untuk menjadi tebusan bagi saya dan saudara. Nah, sebaliknya saudara, berkorban bagi kita, umat tebusannya adalah arah yang sebaliknya, dari bawah ke atas, yaitu bahwa kita menyatakan bakti, kita menyatakan kesetiaan kepada pribadi yang sudah menolong kita, yang sudah berkorban, yang sudah menyelamatkan jiwa kita, yaitu dari bawah, dari manusia kepada Allah. Bagaimana caranya? Saudara, dari Allah, dari manusia kepada Allah, yaitu melalui ibadah. Yang pertama, saudara, ya. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 42, saudara, di sana firman Tuhan dicatat demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, menerima dirinya dan dibaptis, dan mereka bertekun dalam pengajaran firman Allah, bertekun dalam persekutuan, dan bertekun di dalam ibadah. Itu adalah dari manusia kepada Allah. Memang panggilan itu dari Allah kepada manusia. Saudara, kalau disederhanakan kira-kira begini, saudara, ya. Dari atas Allah sudah menganugerahkan Yesus Kristus menjadi tebusan bagi kita, sehingga penghalang yaitu dosa itu ditebus oleh Kristus dan hidup kita didamaikan dengan Allah. Sekarang saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, menjadi milik Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Maka bangun hubungan itu, ya. Sebaliknya, ketaatan bakti kita kepada Allah kita nyatakan melalui ibadah. Saudara, di dalam ibadah itu butuh pengorbanan, betul ya? Kalau di dalam gereja mula-mula, orang yang percaya itu setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang yang sudah ditebus, orang yang percaya, gereja masa ini pun mereka harus berkorban, memberi waktunya untuk belajar firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam Kristus,
Saya lama tidak tanya di grup ya. Kalau di-share renungan firman Tuhan di grup, berapa banyak kira-kira yang masih memperhatikan dan mendengar? Berapa banyak? Perlu di absen ya, pernah saya absen ya. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan silakan kasih jempol. Ya, waktu itu masih cukup banyak. Tapi hari-hari ini sudah, apa kita masih tetap setia untuk belajar, untuk memperhatikan firman Tuhan, bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa yang paling kita punya kebebasan begitu banyak. Ya, ke gereja boleh, nggak ke gereja pun ada alasan. Ya, kan saya sudah umumin kalau sakit batuk nggak usah datang ke gereja. Ya, kalau memang betul begitu. Tapi kalau alasannya dibuat-buat, ya Tuhan juga tahu saudara ya. Ke gereja nggak datang, ke gereja takut. Tapi kalau pergi kondangan, jalan-jalan, makan di pinggir pantai, ya mungkin ya nggak ada takut-takutnya. Saudara, ibadah untuk mengubah. Bagaimana saudara bisa tetap beribadah kepada Tuhan? Maka saudara harus mempersiapkan waktu yang baik, supaya saudara tidak datang terlambat, supaya saudara segera mendapatkan tempat yang baik. Ini butuh pengorbanan. Saudara datang tepat waktu butuh perjuangan kan? Butuh perjuangan saudara, ya. Nanti di rumah masih ada inilah, anak beginilah, ini belum selesai lah, nunggu yang inilah, nunggu yang itu ya. Akhirnya datang sampai di gereja terlambat. Saudara, beribadah menjadi satu komitmen yang harus kita perhatikan. Kalau kita memiliki hati yang berkorban, kita pasti akan prioritaskan. Yang kedua, ya, di situ juga dikatakan orang-orang percaya gereja mula-mula mereka bertekun dalam persekutuan. Persekutuan dengan orang-orang percaya yang lainnya ini menjadi hal yang penting. Ya, tadi kami ngobrol orang Kristen kalau sudah kelamaan datang ke gereja, kalau sudah kelamaan nggak berkumpul dengan orang Kristen yang lainnya, akhirnya bisa malas kan? Bisa malas kan? Ya, ibaratnya bara api, saudara ya, bara api yang banyak itu, kalau satu diambil keluar, dipisahkan dari kumpulan yang banyak itu, saudara, bara api ini akan membakar yang lain atau akan mati? Bara api ini akan mati. Ya, tukang sate perlu tambahin bara lalu kipasin masuk. Manasinya butuh waktu, saudara. Jadi kalau orang percaya tidak mau berkorban, berkomitmen untuk sungguh-sungguh memberikan waktu terbaik, memberikan yang terbaik dalam hidupnya bagi kemuliaan Tuhan yang sudah menebus, mendamaikan kita dengan Allah, maka hati-hati saudara, kita akan jadi orang-orang Kristen yang suatu-suatu, jadi orang Kristen yang tinggi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, penulis Ibrani di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 di sana juga mengingatkan kita demikian. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, mari jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Memang dari sisi keamanan, saudara, kita beribadah melalui YouTube, ya, melalui handphone, mungkin kita akan lebih aman, ya. Tapi jangan lupa kita butuh persekutuan itu. Saya melihat dan saya mendengar juga beberapa orang di gereja-gereja lain. Dulu waktu kita pertama-tama ibadah online, saudara ya, pagi-pagi kita sudah siap-siap pakai baju yang rapi, ya, duduk, lalu kemudian ikut ibadah, ikut nyanyi. Betul ya? Berdoa, kita ikut berdoa. Kita siapkan uang persembahan untuk dimasukkan di tempat persembahan. Sekarang kalau kita mengikuti ibadah online masih begitu nggak? Nggak lagi ya? Ya, kadang-kadang belum gosok gigi, baru bangun tidur. Atau mungkin kita bisa sambil makan juga. Betul ya? Nanti waktu khotbah ditinggal-tinggalin kemana-mana begitu. Betul ya? Nah,
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini mengingatkan saya dan saudara. Kenapa saudara? Karena kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, maka kita akan semakin lama semakin dingin. Sudah keenakan saudara. Kita jadi orang yang malas untuk beribadah. Ya, dengar khotbahnya agak lama sedikit, bilang betul nggak? Kenapa? Karena kita sudah tidak terlatih hal yang demikian. Nah, saudara, di bagian yang lain, ya, Rasul Paulus sudah menghimbau, mendorong kita, mengingatkan kita di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, pengorbanan kita, ya, didorong oleh Rasul Paulus supaya kita mempersembahkan seluruh hidup kita yang sudah ditebus oleh Kristus itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Loh, kok kita harus mempersembahkan tubuh? Maksudnya adalah tubuh kita ini yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi milik Kristus. Persembahkanlah untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, untuk terlibat di dalam pelayanan. Itulah seluruh tubuhmu yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi persembahan yang sejati. Ya, jadi ketika kita jadi orang Kristen, kita tidak cukup sudah dibaptis lalu kemudian selesai. Ya, dapat kartu anggota, dapat iuran bulanan, nah saya sudah jadi anggota. Bukan, sudah. Tetapi hidup kita yang sudah dibaharui oleh Kristus, ditebus oleh Kristus, kita persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat tangan Tuhan, untuk melayani Ya, saudara, dalam pelayanan kita butuh banyak pengorbanan. Mau memimpin di depan di sini, saudara butuh belajar, saudara butuh latihan, saudara butuh mengorbankan waktu terbaik saudara mungkin untuk bisa berlatih dan mempersembahkan yang terbaik kepada kita. Untuk datang bisa duduk di gereja ini saja, saudara butuh berkorban. Betul ya? Terus saudara harus meninggalkan pekerjaan saudara. Saudara harus meninggalkan rumah. Saudara harus menunda pekerjaan-pekerjaan itu untuk bisa datang ke ibadah kepada Tuhan. Gak sampai di situ, sampai di gereja, saudara masih harus mengorbankan harta milik saudara untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dari Tuhan, kalau kita tidak menyadari bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan, maka hati kita pasti jauh dari hati yang rela berkorban. Jauh dari hati yang rela berkorban. Tetapi ketika kita menyadari bahwa anugerah turun dari atas, Kristus sudah mati di atas kayu salib, anugerahnya sudah kita terima, dosa kita sudah diampuni, kita yang berdosa sudah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Maka ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan memprioritaskan ibadah kita kepada Tuhan, persekutuan kita kepada Tuhan, bahkan mempersembahkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kerajaan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, sudahkah kita berkorban bagi Kristus? Sudahkah hati yang rela berkorban itu kita miliki? Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, harta milik kita, kepunyaan kita, kepandaian kita, untuk dipakai oleh Tuhan, memberitakan kebaikan, menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kita, melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Tidak perlu melihat orang lain, tapi mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah saya menjadi orang, menjadi pribadi yang memiliki hati yang mau berkorban
bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak Saudari, kami bersyukur oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, oleh pengorbanan-Mu. Engkau telah mendamaikan kami orang yang berdosa dengan Allah. Sekarang kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Tuhan, lihat setiap hati kami umat. Dan jika Tuhan jumpai dalam hidup kami, belum memiliki hati yang mau berkorban bagi Kristus, Tuhan kiranya terus ajar kami untuk memahami kasih Tuhan yang sudah kami alami sampai pada saat ini. Bapak, terima kasih. Firman Tuhan sudah ditampilkan bagi kami. Tuhan, meteraikan dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, boleh terus berbicara dalam setiap hati kami. Dan kami diubahkan, memiliki karakter, memiliki hati yang rela berkorban seperti Kristus. Bapak, terima kasih. Kami akan berdoa syukur kami untuk firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan masuki perjamuan kudus. Mari saya mengajak kita mempersiapkan diri kita dengan satu pujian Aku Datang ke Sana. Mari perjamuan kudus, silakan. Kami bersama-sama menikmati ampun
perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara sekalian yang sudah dibaptiskan, baik dibaptis secara kecil maupun secara selang, baik dibaptis di gereja Tuhan di tempat ini maupun di tempat lain atau di gereja lain. Jika saudara sudah dibaptiskan, saya memberikan kesempatan bagi saudara untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Namun saya menghimbau bagi saudara sekalian, jika saudara belum menyatakan iman melalui baptisan kudus, supaya saudara tidak ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Semua sudah mendapat roti, saudara. Mari kita buka bagian roti. Mari kita bersama-sama berdiri, saudara. Jika sudah, mari kita angkat roti dengan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk menanggung dosa. Ambillah dan makanlah. Perbuatan ini senantiasa menjadi peringatan anak-anak." Mari kita makan bersama-sama, saudara, bersama masing-masing ya. Silakan dibuka di bagian akhir. Ya. Mari kita bersama-sama, saudara. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, "Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah, perbuatan ini senantiasa menjadi peringatan." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Mari sekarang kita berdoa. Doa syukur dengan kasih Injil dan iman menuju kami.
doksologi. Firman Tuhan sudah ditaburkan bagi kita sekalian. Mari kita meneladani Kristus yang sudah berkorban bagi kita, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan pendamaian bagi kita kepada Allah. Kini pulanglah, arahkanlah hati dan pikiran kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus kiranya menyertai, memperlengkapi dan memberkati saudara sekalian dari saat ini seterusnya bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Amin. Selamat hari Minggu dan kita ketemu lagi